hujan mungkin mati semuanya. Dan kami bersyukur karena dia kejadian juga malam, tidak siang. Kalau seandainya siang tidak tahu di malam siang. Karena posisi anak-anak banyak yang sekolah, baru kita tidak tahu tuh kita aktivitas hari itu. Anak-anak sekolah, Siapa orang tahu tua hari itu juga kita ada arah ke atas, kita kebun. ikut mati kan. Kalau seandainya siang mati banyak. Dan SD Guleria. Malam dia bunyi habis. Selang 5 menit begitu tuh. Kita dengar siang mulai bunyi. Itu kerikil bat jatuh tuh. Ada yang sampai begini malam jatuh. Itu masih dalam bara api tuh. Itu kalau kami bagian dusun ke bawah, kami dusun tidak. Kalau mulai rona ke atas itu yang campur dengan api. Kalau kami yang di dusun sebelah bawah saya dapat klik-klik begini. Tapi terus hadis malam. Kan semua baru alam itu. Ini kita berdiri masuk di atas kita kepala. Berposisi sebentar hujan. Pas dia agak reda sedikit kan mulai lari keluar, main posisi lari sebentar dan gerimis baru abu turun tebal. Kita lari juga, kita mau pakai dan helm itu tetap tembus. Itu listrik masih menyala. Mati. Langsung. Pokoknya mati. Jadi malam bunyi itu langsung listrik langsung padam. Petir langsung jalan. Jadi malam tuh lari itu ada yang orang tuanya lari sendiri, anak yang ada yang terluka. Dia lari dia sendiri, dia menangis untuk kami lewat jadi dapat dia tuh bergabung dengan orang desa lain, kami berdiri menangis. Orang tua Akhirnya kami bawa dia, baru telepon mamanya, mereka datang ambil dia di sekolah. Karena malam tuh karena panik tuh Jam 12. jadi posisi semua ini mesti di tempat tidur nih. Jadi dengar bunyi tuh, dengar tiba-tiba kita langsung berdiri, langsung bangun, langsung berdiri, berposisi sementara hujan. Kalau sebelumnya itu peringatan untuk Tidak ada sama kan sekali. awal-awalnya kan macam mereka ada kasih masuk di media sosial kan macam gunung levelnya naik begini atau kasus itu. Hari itu tuh tidak ada sama sekali pemberitahuan. Jadi kami juga tidur aman malam. Erupsi seperti biasa. Ada gemuruh juga. Tidak, hanya Erupsi biasa saja. Jadi untuk pemberitahuan dari mereka yang pengamai jaga gunung tidak ada. Jadi malam tiba-tiba dan langsung bunyi. Jadi untuk pemberitahuan dari mereka tidak ada sama sekali. Hanya erupsinya seperti biasa tiap hari erupsi. Satu hari bisa sampai 5-6 kali. Itu juga abu tetap turun. Abu tetap turun. Setiap hari itu. Hanya sampai dia alat baru-baru itu yang memang tidak ada pemberitahuan. Jadi memang posisi malam semua lari dengan pakaian di badan. Hanya mungkin yang kita bisa bawa mungkin anak-anak mereka keperluan mereka punya. Mungkin bawa mereka susu. Ada juga lari yang bawa dengan beras sedikit, bawa kompos. Kalau kita orang dewasa kan masih bisa tahan, tapi anak-anak jadi bawa air panas di termos. Dan besok kami tidur satu malam di SD, paginya pemerintah mungkin dapat dengar berita, mereka suruh warga di sini yang punya kendaraan turun jemput kami, termasuk Pak mereka ada sini, turun jemput kami. Dan kebetulan di rumah sini juga kakak asalnya dari bawah, suaminya rumah di sini, maka mereka langsung turun jemput kami langsung ke sini. Kami semua ke sini posisi sekian di badan semua. Mungkin sedang 1-2 hari kami rasa mulai baik. Ibu-ibu yang perempuan mereka tinggal semua di sini, kami laki yang turun ke rumah. Tapi sampai di rumah masuk mencuri. Karena kita baru injak di rumah, kita dengar gemuruh, bunyi besar. Kita hanya cepat-cepat mau isi keperluan yang mereka pesan dari sini, banyak kita bawa. Jadi kalau semua bunyi begitu, kunci pintu langsung lari lagi. Jadi kalau rumah sendiri kita buat masuk mencuri. Karena takut tuh. Tadi kami sampai ke bawah juga, misalnya baru sampai langsung mungkin ambil barang langsung pulang karena bunyi tanah-tanah juga karena tadi kami di bawah tuh, bisa ada bunyi. Abang mereka dari desa apa? Kami desa Hoking Jaya, kami di dusun Padang Pasir. Oh, yang baru pemekaran dulu. Iya, siap. Jadi binatang semua kami supik di belakang ada vaksin semua. Ada yang suruh offer mereka bilang beli, mereka beli. Jadi di kampung hanya mungkin sisa anjing. Jadi kita masuk kampung mati. Kita yang lihat yang di lorong-lorong, dapat lihat anjing berkeliaran di jalan.
Jadi di kampung mesti ada satu orang mesti ada nih. Jadi yang masyarakat mesti ada macam kesian gitu karena baru-baru kan ada baru lain baru ganti seng tuh. Ya, baru seng ini pesan jauh di Surabaya semua. Iya yang hujan langsung tembus tuh ya. Tembus. Iya. Jadi rata-rata Termasuk di warga sekolah-sekolah Bangka- juga banjir itu tuh. Apa saja dia tem. Banyak yang masih tutup dan terpal. Di warga di Bangka rata-rata sudah banyak mau ganti seng. Selama begini mulai itu. Jadi kebanyakan kita di depan halaman rumah saja mungkin kerikil dan abu sendiri begini. Tebak. Yang awalnya kejadian pertama tuh macam orang siam kelikir macam kerja aspal, baru mau siram kelikirnya begitu. Jadi sekarang kita sampai di bawah rumah ini sudah begini. Abu tebak. Lain masalah tetap Pohon kelapa saja berdiri nih, daunnya sebegini semua. Abu tebal tuh jadi. Kita lihat hanya buah aja di pohon. Yang Hawking bilang dulu hijau-hijau itu sekarang menjadi apa? Kalau kita masuk perkebunan kopi, hangus semua. Kopi so mungkin 2 tahun ke depan mungkin gagal panen. Karena ini kering semua. Oke. Kira. Di depan seminar yang begitu bagus tuh mahoni Hancur semua. Mahoni itu apa kir sambar tuh. Putus semua. Malah kejadian yang 6 orang meninggal di satu rumah. Itu juga ambil lain-lain sisa masih dalam tanah, kakinya lain dalam tanah. Jadi bisa ambil. Karena mereka makin panas apa dalam. abu panas sih. Jadi tentara mereka bilang kalau kami kurik berisiko juga. Jadi kaki tangan lain sebagian masih dalam tanah terkubur gitu. Intinya dapat badan yang apa kubur itu. Ada yang khusus, yang penting di luar semua. Khusus. Kalau yang suster tuh kita lihat sisa tulang kan hari itu kan pilihan juga kan. Tulang sohang semua bang suster. Tulang kuning semua juga. Itu suster tuh kena tembus batu juga. Tidak. api. Batu tuh jatuh di samping dia. Berposisi pintu dan posisi api itu kan. Iya. Api itu kayak meteor. Meteor. Jadi masuk di desa Kelatan Lowol, kubangan besar-besar semua. Apa di samping SMP itu ada orang perang, kubangan besar-besar semua dalam. Itu dia jatuh langsung hancur kan? Kan Hancur, maunya bro. posisi lubang besar tapi tidak ada batu di situ tuh kayak di foto-foto tuh. Tidak ada batu, macam hilang itu langsung hilang. Paling kita lihat serpian kecil. Banyak dalam kebun kopi banyak sekali. Habis satu bengkel mebel di Wolorona, dia punya tiang beton 2 meter. Dia hantam tuh, kita lihat sisa besi ujung besi satu. Dia hari masuk semua ke dalam. Jadi baru-baru pemerintah suruh bilang alat berat ke bawah, bilang mau timbun tanah, ke bawah mau ambil tanah di bawah. Sana posisi bukan dia tanah keluar, tanah dia tolak masuk semua. Iya, iya. Jadi mau ambil tanah di bawah untuk tapi alat berat keluar. Sekarang tutup di aspal, tengah aspal. Nah, itu di aspal. Di kubangan besar tidak karena posisi tanah tuh, dia tolak masuk semua ke dalam. Orang bersyukur kan kejadian malam. Kalau seandainya siang mungkin warga yang datang mengungsi ada yang mati. Warga berpencar semua tuh. Lagi siang sekolah. Siang itu kan Jadi anak-anak kalau main seandainya tuh. siang di seminari juga mati banyak, Santa Sima juga mati banyak. Pokoknya daerah atas mungkin meninggal banyak. Apalagi kalau jam sekolah anak-anak semua berkeliaran di luar. Buat semua pada aktivitas semua tuh kalau siang. Rumah dekat warga punya tempias. Ada ibu satu orang Adonara, mereka jalan, dia berumah habis pakaian di barang mereka. Habis api makan. Dengan satu dia motor CBR satu habis lepas rangka api makan semua. Jadi mereka hari mau selamatkan diri pakaian di badan. Sampai 12 kah? 12. Jadi lebih banyak tuh yang rusak lebih parah yang di bagian Wolorona makan. Bilang yang ini ibu yang Ratna yang ini baru nikah Oh iya. Siapa? ini sini. Naglan lagi ke bencana nih Tilango. Mana kah? Ibu mengajar di SMP negeri di SP.
baru-baru kan ada dengar pemerintah bilang mau relokasi kan. Jadi tidak tahu kalau kami dusun ini relokasi atau tidak. Hanya kalau supasti mulai dari Polrona, Kelatan Low, Buleriang, Guripali itu harus direlokasi. Tapi tidak tahu masyarakat mau tidak mereka mau relokasi atau mereka mau pulang. Jadi tahu. Hanya dari pemerintah sudah bilang harus direlokasi. Memang benar. Kalau kita lihat apa sih seperti layak untuk tinggal di daerah Kelatan Low Buleriang. Berposisi di bukit semua kan botak semua tuh. Tidak ada pohon-pohon. Kalau ini kan orang takut karena musim hujan. Banjir. Kalau sana musim hujan kan mereka kan jalur banjir memang. Guripali, Kelatan Low. Berposisi sekarang pohon-pohon tidak ada. Takutnya selama dierupsi kan abu-abu ini kan mesti tumpuk di atas. Takut pada hujan pas satu kali maka bisa pastinya mungkin Kelatan Low mungkin bisa banjir bisa masuk besar. Karena beberapa kali yang hanya erupsi saja banjir masuk badan lahar dingin semua kan? Apalagi sekarang posisi begini mungkin material semua data ada pikul bawah semua. Kalau dari segi non teknisnya begitu mungkin ada kepercayaan adat-adat apa gitu, ada dengar informasi tidak ya? Sementara untuk beberapa desa kan mereka mau berkumpul untuk adat tuh mau bikin adat di sana. Karena selama ini kan hanya beberapa desa yang suatu adat dari desa Nobo dengan Naukot itu mereka sendiri yang untuk sementara mungkin suatu adat dari seputaran gunung itu setiap kampung mungkin putus satu orang mungkin suatu adat karena untuk semua terdampak kan jadi mungkin suatu adat semua harus berkumpul bersama untuk bikin satu titik. Kenapa? Pengungsian itu tadi malam ini satu meninggal ini tadi malam orang di sana Putih itu meninggal di posko di Kanada ya. Yang dua mau belakang meninggal seberapa orang yang mengungsi pertama di Ikong bukan di Sikap meninggal juga. Jadi untuk di Oke itu jumlah yang meninggal 9 orang. Meninggal ada yang tangan tidak ada, kaki tidak ada. Mundur kan sampai jemput mereka. Iya, Bob. Ambil bola sana. dapat bola. Ambil bola di ibu. Main bola. Main bola di ibu so. Bilang apa? Bilang apa ya? Ini bilang apa? Makasih. Menurut guti alaman. Guti ada inawarannya. Miuli yang ada inawarannya. Setiap saat. Tapi dia tenang hanya beberapa jam. Kita ini kan dia tenang. Nanti malam mulai jam 10-11 tuh. Kalau kita lihat dari sini ketinggian tuh jelas malam. Api itu dia pastikan dia keluar hampir tiap malam. Kalau kita dari sini siang kita dengar, tapi kalau kita pulang ke bawah tetap getar. Tidak boleh jilat. Tapi untung itu malam juga tidak gempa ya. Malam tidak gempa. Kalau besar lebih parah. Hanya sedikit saja malam tuh. Mungkin dia Pas Dia pecah. punya getaran mungkin ya. getaran tuh. Jadi mungkin hanya itu. Hanya mungkin kami semua itu kami tanya di orang tua yang mungkin dulu tinggal pertama itu mereka bilang yang sampai dulu di perang tidak pernah. Mereka bilang tahun 92 itu tidak ada api. Bencana 92 dulu itu. Memang mereka lari juga tapi mereka bilang Gempa 92 tuh. memang dulu sama si SD sampai SMP beberapa kali itu memang dia meletus juga tapi dia pecah satu kali begitu hanya kasih keluar abu lari mungkin 1-2 jam langsung pulang rumah. Tapi yang ini yang sadis. Jadi selama 1 tahun ini kejadian yang mengusap sudah 2 kali. Yang pertama yang dia kasih keluar abu pertama bulan. Kamu main situ? Iya sampai kita mengungsi semua. Pas itu kah? Tahun baru, malam tahun baru. Malam tahun baru. Itu kan lari begitu juga. Tapi itu hanya lari dalam keadaan abu. Tapi yang lari baru-baru ini batu kelikir semua ini sampai berapa kendaraan saja kaca pecah. Kaca-kaca utuh.
kalau seandainya kita pulang ke Batu mungkin kita harus bangun dari nol lagi karena perubahan ini kita mau lihat rumah juga posisi hancur semua tuh rata-rata. Jadi mungkin kita bisa usaha untuk mungkin harus bangun dari awal lagi. Posisi begitu tuh kebun juga. Kebun hasil itu langsung panen sekarang. Terus air di bawah juga pas tercemar semua. Jadi selang beberapa yang sebelum dia menikah umur anak kecil dan mungkin tiap 2 minggu kan harus ke dokter karena batuk pilek tuh Ya debu tuh. karena hirup udara yang tiap hari kita mau dong abu. Jadi setiap 2 minggu pasti harus bawa ke dokter. Ada yang napas setengah mati harus turun ke dokter bisa nebu. Kalau kita orang dewasa masih bisa apa, tapi anak-anak kesiannya di anak-anak yang lansia tuh. Tapi kalau tinggal di bawah dalam keadaan erupsi gitu, kalau kita kerja kita bisa makan apa? Jadi mulai erupsi itu kayak mulai mau ke kebun, ada yang ke kebun pakai dengan helm karena abu di pohon kakao kalau kita tuang ke macam ke piring, mungkin piring penuh setiap daun. Jadi kita mau kalau tirik ke kebun kita mau makan apa? Terpaksa harus ke kebun, bisa belah kelapa sedikit, pilih kemiri sedikit. Kalau kita duduk di rumah, jadi mau tetap harus ke kebun. Berkebun arah-arah ke gunung semua. Jadi setiap hari kita mandi abu. Kami mulai erupsi itu makanan kambing saja kami carinya sampai arah kemana? Potongan kami arah Pantai Utara. Daun kan apa abu semua tuh. Kalau di bawah ada macam kita datang harus kita cuci lagi. Jadi kebanyakan kami lari arah ke Pantai Utara semua, bisa ambil makanan kambing. Ini setiap hari itu rutin. Kami mulai kejadian semua binatang beberapa desa itu bah pulang semua sini, tarik semua sini. Yang datang pas ada orang ada acara hajatan mereka datang tawar, kalau harga pas langsung oke. Kalau kita mau ambil makanan di mana tuh? Apalagi kalau kita tinggal di pengungsian. Kita mau ambil uang di mana? Mau harus jual. Iren mari. Ini mainan kopinya. Dia tahu dia lepas bola. Mana? Novel sudah dapat. Kejadian malam Ono pas suami aku pembola. kami semua lari semua ke dapur. Bunyi Masak-masak. orang meja. Punya ada naung yang keras tuh supaya bisa lindung dari Dapur kan bikin tuh. pakai di meja kan pakai cor keran. Kami semua berkumpul di bawah semua dengan mama, nona mereka. Terus itu kami beri pegang dan tiga lagi tutup. Posisi panik mereka lain mulai duduk menangis. Kita mau nangis dan gini semalam ini. Akhirnya dia mulai reda sedikit. Baru motor di rumah ya. Posisi kami tertangkap semua tuh. Akhirnya baku bantu. Baru pakai motor semua. Jadi antar yang anak-anak ini umur-umur gini, antar dengan malamanya mereka duluan bro. Jemput orang tua duluan, yang mama yang muda, orang tua yang muda lain. Sementara jalan kaki berbaku jemput badan. Tapi jalan dalam keadaan debu tuh. Jadi malam yang di sekolah tuh aman. Kalau di sekolah kan di kecamatan tuh, Iya. jadi dia di sekolah kan agak ketinggian, jadi aman sih. Kami awalnya dulu juga pas di rumah kan sekolah di situ banyak baru-baru karena pemerintah suruh bilang harus semua lari ke sini karena dia status kan naik. Jadi mau harus semua. Yang awalnya bilang dari radius 7 harus keluar, tapi sekarang sudah 10. Jadi harus semua harus keluar kampung dan kampung. Jadi untuk di kecamatan Ulang Bintang rata-rata semua pada mungkin hanya bertahan mungkin di desa Borukidang itu hanya laki-laki. Yang mama anak-anak semua ke over kebun semua. Hanya bapak mereka kampung. Kalau hanya mulai dari desa Boru yang seputaran itu kemarin mengungsi semua.
kalau seandainya nanti macam mereka bilang kita pulang ke Batu, mungkin anak-anak sekolah ini mungkin hanya mungkin pakai rumah-rumah dulu kayak sekolah, karena sekolah di Bandung hancur semua tuh, roboh semua. Yang awalnya masih tutup pakai terpal tuh SMA, SD. Nah, sekarang sebegini semua seruntuh semua. Dinding sekolah juga Sekolah siang saja hancur, apalagi tutup pakai terpal. Kalau seandainya siang mungkin rumah-rumah habis kan, karena pijaran batu dan akhirnya hambur semua tuh. Kalau beruntung karena malam kalau ada hujan, mungkin hujan langsung rendam, jadi datang tuh dalam bentuk batu memang. Kalau seandainya siang mungkin banyak rumah yang terbakar karena posisi semua di batu tutup pakai terpal. Siang saja dia tembus masuk kalau terpal. terpal yang plastik biasa gini. Jadi jelas banyak rumah yang habis.